Halo semuanya, jumpa lagi bersama Cinema Request. Kali ini saya akan membahas sebuah film dengan judul Reign of Fire yang dibintangi oleh Matthew McConaughey, Christian Bale, dan Gerard Butler. Film ini dirilis tahun 2002 dengan durasi 1 jam 41 menit. Secara garis besar, film ini menceritakan kondisi dunia yang hancur setelah para naga berkuasa di bumi. Lalu ada sekelompok orang yang berusaha mempertahankan diri dari kepunahan. Bagaimana jalan ceritanya? Yuk, kita langsung aja ke alur filmnya. Film dimulai di sebuah lokasi proyek saluran kereta bawah tanah di London. Seorang anak berusia 12 tahun bernama Quinn pergi menengok ibunya bernama Karen yang bekerja sebagai pengawas proyek. Mereka berdiskusi tentang biaya sekolah yang mahal. Tiba-tiba seseorang memanggil Karen karena ada masalah. Rupanya, Jess, salah satu karyawan, salah mengebor dinding terowongan. Di saat Karen berdiskusi dengan rekannya, Jess malah menyuruh Quinn yang penasaran masuk ke dalam lubang tersebut. Di dalam gelap sekali, Quinn menyentuh sebuah permukaan, seperti sisik. Tidak lama, cairan kental jatuh dari langit-langit gua. Kemudian api pun menyala. Lalu Quinn ketakutan dan langsung keluar dari gua. Lalu dia bilang ke ibunya kalau mereka harus keluar dari situ. Jess dan temannya mengecek keadaan. Tiba-tiba, Karen dan Quinn berhasil naik lift. Tidak lama seekor naga merayap naik lalu terbang keluar. Dan sayangnya, Quinn harus menyaksikan ibunya mati. Belasan tahun berlalu, Quinn sedang menulis catatan harian dan menceritakan bahwa itu adalah naga pertama yang dilihatnya. Rupanya naga-naga itu mampu berkembang biak dengan cepat di seluruh dunia. Beberapa ahli meneliti dan percaya bahwa naga-naga itulah yang dulu pernah memusnahkan dinosaurus dan kehidupan manusia. Kemudian mereka tertidur, menunggu dibangunkan kembali untuk memulai siklus kehidupan yang baru. Kini populasi mereka sudah menyebar di seluruh dunia. Seluruh pemerintahan tumbang. Manusia kocar-kacir bertahan hidup. Hanya sedikit yang bertahan. Dan Quinn memimpin sekelompok orang di sebuah kastil di Northumberland, Inggris, hidup tersembunyi dari para naga. Quinn sedang bekerja membuat terowongan di sebuah kastil tua yang mereka jadikan sebagai tempat bertahan hidup. Ketika tiba-tiba seseorang mengabarkan kalau teman mereka bernama Eddie mau pergi keluar untuk memanen. Quinn segera mengejar Eddie. Dia mengatakan kalau tanaman itu belum siap dipanen. Jika diambil sekarang malahan bisa ngerusak tanamannya dan nggak akan bisa dijadikan bibit untuk musim depan. Tapi Eddie tetap ngotot karena anak-anaknya kelaparan. Quinn terpaksa mengambil kunci mobil karena Eddie nggak bisa diajak kompromi. Malam harinya Eddie menyelinap mengambil kunci dan bersama keluarganya mereka keluar gerbang. Sesampainya di kebun, mereka mulai mengambil beberapa buah. Sementara itu di menara pengawas, Barlow, sang penjaga menara, melihat sesuatu di kejauhan dan memberitahu temannya Ajay yang bertugas mengawasi radio untuk menyalakan alarm. Lalu semuanya berlindung mempersiapkan diri. Di tengah hiruk-pikuk, seorang wanita memberitahu Quinn kalau Eddie pergi ke kebun. Ajay, alarm. In the field. Kembali lagi di kebun, Eddie dan keluarganya melihat seekor burung elang yang sedang terbang, tiba-tiba berbelok dengan cepatnya. Mereka sudah tahu apa artinya itu. Merasakan adanya bahaya yang mengincar. Mereka berlari, lalu seekor naga datang. Mereka terjebak dalam kepungan api. Tidak lama Quinn muncul, berpakaian anti api menjemput Eddie dan keluarganya. Dengan 2 mobil yang didesain khusus tahan api, mereka berhadapan dengan sang naga, tapi salah satu anak Eddie harus terbakar saat naga itu menyemburkan nafas apinya. Beruntung mereka berhasil kembali. Quinn berbicara kepada Creedy, sahabatnya. Perbuatan Eddie memang mengakibatkan mereka kesulitan makan.
Tapi di dalam hatinya, Queen mengerti tindakan Eddie yang memiliki banyak anak. Sementara itu Ajay mendengar suara manusia lewat radio. Setelah dicek oleh Barlow, rupanya ada beberapa tank menuju kastil. Tank-tank itu berhenti di depan gerbang. Nama pemimpin mereka adalah Denton Van Zandt, seorang tentara Amerika yang diperintahkan untuk menyelidiki asal-muasal naga-naga ini dan diperintahkan untuk menghabisinya. Mereka butuh tempat beristirahat sejenak. Awalnya Queen tidak mengizinkan, tapi Denton kasih lihat gigi naga sebagai bukti bahwa dia sanggup membunuh naga. Twice it came in on us and twice it missed the heart of us. Denton bilang naga memiliki penglihatan bagus di siang hari, bahkan lebih bagus di malam hari. Tapi ada satu waktu di mana penglihatan mereka buruk, yaitu di waktu pergantian siang dan malam, yaitu maghrib. Denton menyebutnya magic hour. Lalu Queen mengizinkan mereka masuk. Dan yang lebih mengejutkan adalah mereka membawa helikopter. Nama pilotnya Alex Jensen. Alex mengenalkan anggota Archangel, pasukan beranggotakan 3 orang yang bertugas menjadi umpan naga dan penembak jaring. Singkat cerita, Queen sempat mengobrol bersama Alex di dapur ketika tiba-tiba suara burung Barlow terdengar. Tanda ada sesuatu yang terjadi. Satu naga terbang ke arah mereka. Bisa dipastikan naga itu adalah naga yang sebelumnya membakar kebun mereka. Semua orang bersiap-siap. Queen hanya bisa melihat saja saat Van Zandt mengarahkan anak buahnya dengan efektif. 3 pengendara motor bertugas menaruh alat di segala penjuru sudut agar bisa memberi sinyal kepada Alex dan Van Zandt untuk memetakan lingkungan secara 3 dimensi. Ajay mendengar semua percakapan mereka lewat radio. First vertical's up. Second vertical is up. Alvarez, you're the bait. Jefferson, you and I in the gun. Sudah 2 alat tertanam. Tinggal satu lagi pengendara motor bernama Piscatella yang kesulitan menancapkan alatnya. Tapi sayang, si naga telah membunuhnya. Ajay memberitahu Queen kalau satu alat lagi nggak ditanam, maka Alex nggak akan bisa melihat posisi naga itu. Queen segera mengambil kuda dan pergi untuk menancapkan alat itu. Singkat waktu, Queen berhasil menancapkannya, dan sekarang Alex bisa melihat dari radar bahwa sang naga sudah dekat. Lalu mereka diserang. Alvarez yang bertugas sebagai umpan naga terjatuh dan dikejar naga. 2 lainnya menyusul. Keduanya menembakkan jaring dan tepat mengenai si naga. Tapi tidak lama, jaring-jaring itu terlepas melewati mereka. Sehingga Alvarez terjatuh tanpa sempat membuka parasut. Lalu naga itu memakan Jefferson. Sementara Gideon selamat sampai daratan. Van Zandt menghubungi Queen dan menyuruhnya menjadi umpan naga agar Van Zandt bisa menembak naga itu. Tepat di saat naga itu sudah dekat dengan Queen, Van Zandt menembakkan senjatanya dan tepat sasaran, si naga mati. Malamnya penduduk kastil berpesta, karena selama bertahun-tahun baru kali ini melihat naga mati di depan mereka. Mereka menganggap Van Zandt pahlawan, tapi tidak dengan Van Zandt dan kawan-kawannya yang baru saja kehilangan 3 teman mereka. Kemudian Van Zandt mengarahkan pasukannya untuk bersiap-siap pergi saat fajar menyingsing. Lalu mereka keluar. Queen menghampiri Van Zandt dan bertanya kenapa dia jauh-jauh datang ke sini. Alex cerita kalau mereka sudah membunuh 200 naga, namun semuanya betina. Dan Alex yakin bahwa hanya ada satu naga jantan yang membuahi seluruh naga di dunia dan lokasinya ada di London. Membunuhnya berarti akan menghentikan mereka dari berkembang biak. Dan karena anggotanya banyak yang mati, Van Zandt butuh anggota baru. Queen gak mau menyia-nyiakan nyawa teman-temannya karena itu sama saja bunuh diri. Van Zandt keluar, sementara Queen cerita ke Alex kalau dirinya lah yang pertama kali melihat naga itu. Tiba-tiba Ajay datang, kasih kabar kalau sedang ada masalah di luar. Rupanya Van Zandt sedang merekrut anggota baru. Eddie dan anak-anaknya ikut. Lalu Queen datang dan berkelahi dengan Van Zandt. Setelah selesai berkelahi, Alex memberi obat pada Queen.
dan terlihat dari wajahnya kalau dia takut. Tapi ini harus dilakukan. Alex pun berpamitan dengan Quinn. Singkat cerita, Quinn pergi mengecek bangkai naga dan menemukan telur di dalam perutnya. Di tempat lain, perjalanan Van Zandt terhambat dikarenakan jalan yang rusak. Lalu dia merasakan bahaya dan menyuruh anak buahnya bersiap-siap. Benar saja, satu ekor naga besar datang menyemburkan nafas apinya. Dan dengan sekali semburan, seluruh pasukan hangus terbakar. Hanya sisa Van Zandt dan seorang lainnya. Alex datang menghampiri Van Zandt. Van Zandt bilang itu adalah naga jantan yang mereka incar. Lalu mereka menuju ke kastil. Sementara itu di kastil, karena Barlow sang penjaga menara ikut pasukan Van Zandt, jadi nggak ada yang mengawasi kastil saat sang naga menyemburkan nafas apinya ke kastil. Quinn yang masih di lokasi bangkai naga segera menuju ke sana. Si naga tidak berhenti sampai semuanya mati. Creedy berhasil menyelamatkan anak-anak di bawah kastil. Quinn mau keluar lagi berusaha menyelamatkan yang lain, tapi Creedy menyuruhnya tinggal dan dia yang ke atas. Ketika tiba-tiba semburan api naga membakar Creedy tepat di depan mata Quinn. God damn it, Quinn! Don't you dare leave! It's too dangerous! Mereka terjebak oleh reruntuhan puing dari luar pintu. Tapi Van Zandt datang menyelamatkan mereka. Melihat tidak ada jalan lain, Quinn ikut dengan Van Zandt dan Alex ke London. Singkat cerita, mereka sampai di London. Mereka bertiga memantau keadaan ketika ratusan naga ketakutan dengan datangnya sang naga jantan. Lalu si naga jantan memakan salah satu naga karena jumlah manusia yang sedikit membuat mereka kelaparan. Quinn memimpin mereka menuju terowongan, tapi naga jantan melihat mereka. Di dalam terowongan, Van Zandt mempersiapkan senjata yang bisa membunuh naga. Lalu Quinn melihat lift di mana dia pernah melihat naga itu pertama kalinya. Mereka meneruskan perjalanan, mengendap-endap mencari lokasi ideal untuk membunuh naga itu. Mereka berpencar dan Quinn berpapasan dengan sang naga dan dia terguling tapi selamat. Namun panah bomnya terjatuh. Sementara itu, Van Zandt sudah berada di atas menara dan mengarahkan Alex untuk menjadi umpan. Tapi sayangnya, panah bom Van Zandt tidak berhasil membunuh naga itu. Dengan keadaan putus asa, Van Zandt melompat ke arah naga itu untuk menebasnya, tetapi Quinn mengambil panah bomnya. Lalu dia berhadapan dengan sang naga dan menunggu momen pas untuk menembakkan panah itu. Dan Quinn berhasil membunuh naga jantan itu. Beberapa bulan berlalu, Jared datang mengabarkan kalau sudah ada komunikasi dari pihak luar, dan Quinn menyuruh Jared yang mengurusnya. Film pun tamat. Meskipun hanya film fantasi, namun film ini mengajarkan kepada kita, saya secara pribadi, bahwa jika kita sanggup melakukan sesuatu, maka kita memiliki kewajiban untuk melakukan hal tersebut, berkorban demi kebaikan yang lebih besar, meskipun nyawa taruhannya. Sekian dari kami, sampai jumpa di video lainnya.